Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OB. Kita sudah mengetahui 6 jenis fungsi trigonometri yang domainnya adalah himpunan semua sudut lancip pada segitiga siku-siku. Keenam fungsi itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya theta adalah sebarang sudut lancip pada segitiga siku-siku, nilai fungsi trigonometri dari theta, jadi ada 6 buah itu, didefinisikan sinus theta sebagai hasil bagi atau perbandingan dari panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang sisi miring, kosinus tetanya sebagai panjang sisi pada sudut dibagi panjang sisi miring. Kemudian tangan theta adalah panjang sisi di depan sudut dibagi panjang sisi pada sudut. Perhatikan gambar yang ada di sana ya. Keterangannya sisi miringnya, sisi pada sudut, kemudian sisi di depan sudut. Kemudian kosekan theta didefinisikan sebagai panjang sisi miring dibagi dengan panjang sisi di depan sudut. Sekan theta didefinisikan sebagai panjang sisi miring dibagi dengan panjang sisi pada sudut, dan kotangen theta didefinisikan sebagai panjang sisi pada sudut dibagi dengan panjang sisi di depan sudut. Selanjutnya kita akan perluas domain dari fungsi trigonometri itu sehingga fungsi-fungsi trigonometri itu terdefinisi. Jadi untuk theta yang mana saja sehingga fungsi trigonometri itu terdefinisi. Misalnya saya mempunyai sudut yang seperti ini misalnya, maka kalau ini saya beri nama sebagai sisi awal, kemudian ini saya sebagai sisi terminal, kemudian saya letakkan puncaknya atau ujungnya itu pada titik pusat dari koordinat kartesius misalnya seperti ini, maka saya akan punya sudut yang mungkin bisa saya gerak-gerakkan ya. Oke. Itu nah, kita akan mencari untuk theta yang mana sehingga fungsi-fungsi trigonometri yang sudah kita definisikan tadi itu terdefinisi. Misal P adalah sebarang titik kecuali titik pusat dan dia terletak pada sisi terminal sudut theta. Jadi kalau misalnya ini sudutnya, ini standarnya ada di sini gitu ya, dan dia berada theta ya di sini ya. Oke, jadi besarnya seperti sekian ya tetanya. Oke, kemudian jarak dari O ke P kita beri simbol R ya, jadi ini. Oke. Karena Px, Y itu adalah sebarang titik kecuali pada titik pusat, maka R itu senantiasa tak nol ya, dimana R-nya itu kita peroleh sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Selanjutnya kalau kita definisikan sinus, jadi kalau misalnya ini sekalian ya, X-nya berarti ini maka ini adalah titik X ya, kemudian ini adalah titik Y-nya. Sininya, oke. Kalau didefinisikan sinus theta sebagai Y per R, maka dia senantiasa terdefinisi ya, dia anggota himpunan bilangan real. Demikian juga kosinus tetanya X per R. Nah, ketika kita mendefinisikan tangen theta sebagai Y per X, maka X-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Terus kosekannya sebagai R per Y, maka Y-nya tidak boleh sama dengan 0, sekannya sebagai R per X, X-nya tidak boleh sama dengan 0, dan kotangen tetanya sebagai X per Y, haruslah Y-nya tidak sama dengan 0.
Kalau kita ingin memperhatikan tanda positif atau negatif dari nilai fungsi trigonometrinya, maka bisa kita amati menjadi sangat tergantung kepada theta itu ada berada pada kuadran berapa, dengan catatan fungsi trigonometri itu terdefinisi ya. Jadi misalnya sinus theta, kalau theta itu ada di kuadran pertama, maka X dan Y-nya positif ya, sehingga sinus theta-nya bernilai positif. Demikian juga kosinus theta-nya. Kemudian tangen theta-nya juga positif ya, dengan syarat X-nya tidak 0 ya, di kuadran pertama ya, jadi tidak masuk yang ini ya. Kemudian kalau P itu berada pada kuadran kedua, maka sinus theta-nya akan bernilai positif ya, tetapi kosinus theta-nya akan bernilai negatif dan tangen theta-nya juga bernilai negatif. Demikian juga seterusnya untuk fungsi kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, apabila saya mempunyai sudut theta misalnya seperti ini gitu ya, kemudian apakah nilai fungsi trigonometri itu bergantung kepada pemilihan titik yang terletak pada sisi terminal. Oke, misalnya kita lihat ya, kalau misalnya saya mengambil titik P di sini, kemudian satunya P aksen di sini, sebarang sebenarnya ya. Oke, saya ambil saja supaya tidak mengganggu. Oke, maka kita akan mempunyai segitiga O, taruh namanya A, kemudian ini P, yang satunya segitiga O A aksen P aksen ya. Bagaimana dengan segitiga itu? Segitiga itu adalah sebangun ya, sehingga kita bisa memanfaatkan kesebangunan itu untuk menguji apakah pengambilan titik pada yang terletak pada sisi terminal itu akan mempengaruhi nilai fungsi trigonometri. Ternyata tidak ya. Sifat perbandingan segitiga yang sebangun, maka kita akan peroleh A per B itu sama dengan A aksen per B aksen ya. Nah, A per B ini sendiri adalah nilai dari tangen theta ya. Jadi demikian juga untuk fungsi trigonometri yang lain, bisa kita tunjukkan bahwa pemilihan titik pada sisi terminal itu tidak mempengaruhi nilai dari fungsi trigonometri. Sejauh ini kita sudah bisa menetapkan untuk theta yang mana yang menghasilkan fungsi trigonometri itu terdefinisi untuk theta dari 0 sampai 360 derajat. Bagaimana kalau misalnya lebih dari itu atau misalnya arahnya negatif ya. Jadi kalau misalnya pengukuran sudutnya searah dengan jarum jam. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia berputar sekali kemudian ditambah lagi ya, tetapi titik itu terletak pada sisi terminalnya, maka kita bisa lihat bahwa nilai fungsi trigonometrinya akan sama. Jadi kalau misalnya ini adalah sebesar theta, maka dia akan sama saja dengan nilai fungsi trigonometrinya selama dia terdefinisi ya, untuk sudut yang theta aksen.